Shalom, warga Yakum yang terkasih. Apa kabar? Semoga Anda dan saya berada dalam keadaan yang baik. Meskipun dalam pergumulan yang tidak mudah, tapi kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Saya Pendeta Keisha Hesti Kayu Suranta, saat ini melayani di GKI Coyudan. Dan hari ini bersama-sama dengan seluruh warga Yakum dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran sabda Tuhan yang melandasi dan mendasari seluruh kehidupan kita. Mari sebelum kita dihangatkan kembali oleh kebenaran sabda Tuhan, kita memohon hikmat-Nya di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Sang dasar kehidupan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan ke dalam hidup kami hari ini. Apapun yang telah kami jalani, yang sedang kami jalani, ataupun yang akan kami jalani, kami tahu satu-satunya landasan kehidupan kami adalah di Kau semata-mata. Adalah diri-Mu dan cinta-Mu yang membuat kami kembali mengingat siapa kami di hadapan Tuhan. Biarlah sabda firman Tuhan ini mengingatkan, mendidik, menegur, dan juga menghibur kami, agar kami terus setia melakukan semua tugas panggilan kami, terutama di masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Engkau sajalah yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Demi Kristus Yesus, Sang dasar yang abadi, kami memohon hikmat penyertaan-Mu. Amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sabda Tuhan terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Surat 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, saya mengingat ada sebuah percakapan yang sederhana dan singkat yang pernah terjadi dengan saya dan teman saya yang pada waktu itu terjadi mungkin kira-kira hampir 8 atau 10 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi mahasiswa teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi. Pada siang itu entah kenapa, teman saya ini bercerita tentang pergumulannya untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang pendeta. Dalam perjalanan pergumulannya ia menemukan satu keyakinan bahwa ia tidak dipanggil menjadi seorang pendeta. Kita tahu bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan manusia bukan hanya berbicara soal menjadi pendeta, tapi menjadi banyak hal, banyak peran dan panggilan yang Tuhan tawarkan dan Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kami memasuki sebuah kelas pada siang itu, dia mengatakan seperti ini. Keke, gitu ya, dia manggil saya Ke. Aku memutuskan untuk aku tidak menjadi pendeta. Oh ya, kenapa? Saya mengatakan. Aku rasa ini bukan panggilanku. Oh ya, dari mana kamu yakin? Lalu teman saya ini dengan gagah dengan mengatakan begini. Sudahlah, gak usah tanya-tanya. Pokoknya jadi pendeta atau enggak, gerejaku itu tetap masih bisa berjalan kok. Lalu saya tergelak tawa, bukan kaget, bukan bingung, saya ketawa. Kenapa? Karena saya tidak mengira bahwa kalimat itu keluar dari teman saya ini. Lalu saya mengatakan dengan bercanda, tapi sebenarnya saya cukup serius pada waktu itu. Saya mengatakan, hey, ada atau tidak ada kamu, gereja tetap akan berjalan. Ada, tidak ada aku, gereja pun tetap berjalan kalau Tuhan mau. Lalu kami tertawa. Dan pada waktu itu saya berharap bahwa teman saya akan berpikir ulang tentang kalimatnya. Bukan menjadi seorang pendeta atau tidak, tetapi memahami dan kembali memaknai siapa dirinya sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, menganggap diri terlalu penting adalah sebuah kejatuhan seorang pelayan. Pelayan tidak hanya berbicara soal apa pelayan Anda di gereja, tapi apa panggilan Anda di dunia ini. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11 tadi, ini adalah sebuah didikan dan kata-kata yang cukup panjang dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu ribut karena merasa bahwa golongan Apolos, golongan Kefas, bahkan mungkin saja golongan Paulus adalah golongan-golongan yang paling penting di jemaat Korintus. Dengan semua peran Injili, dengan semua peran yang dipercayakan oleh Tuhan, masing-masing kelompok itu merasa dirinya paling penting. Sehingga Paulus mengingatkan,
bahwa yang paling penting, yang menjadi dasar, yang menjadi sutradara utama, aktor utama adalah Kristus itu sendiri. Karena seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, tidak ada dasar lain yang lebih penting daripada dasar yang sudah Allah letakkan pada sebuah bangunan, begitu analogi atau contoh yang dikemukakan oleh Paulus. Tidak ada dasar yang paling penting selain dasar yang Allah berikan, yaitu keberadaan dari Yesus Kristus. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Korintus dan mungkin kita yang juga pernah digoda atau pernah merasa, saya atau Anda pernah merasa bahwa kita ini adalah pribadi yang begitu penting, sehingga kita menuntut pelayanan kita dihargai, menuntut apa yang sudah kita lakukan itu dihormati. Saat ini firman Tuhan mengatakan melalui satu ayat yang pendek tetapi punya makna yang dalam, ada dua hal. Ketika Kristus akan selama-lamanya menjadi dasar yang diberikan Allah kepada setiap bangunan dan bahkan kehidupan iman kita, maka ini mau berbicara satu hal. Bahwa Kristus telah mengawali, sedang mengawali, dan akan terus mengawali segala sesuatu. Bahkan sebelum dunia ini ada, sebelum kita ada, sebelum semua peran pelayanan kita ini ada, sebelum pengaruh kita ada dalam sebuah pelayanan ataupun dalam sebuah bidang kehidupan, Kristuslah yang mengawali segala sesuatu. Ini menjadi pembuka kesadaran kita. Bahwa ketika dia sendiri yang mengawali, bahwa dia yang lebih mengerti segala sesuatu. Bahkan sebelum kita mengerti apapun di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui ayat ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa yang paling penting, tadi di depan sudah saya katakan, yang menjadi unsur pribadi, sutradara, bahkan aktor yang paling penting, yang harusnya mendapat spotlight utama, hanya Kristus yang menjadi dasar yang sudah diletakkan Allah dalam kehidupan kita, dalam alam semesta kita, dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita hingga hari ini. Dua hal itu mengingatkan dan membuka sebuah pertanyaan reflektif yang seharusnya menjadi evaluasi dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa siapa yang paling penting? Apa yang paling penting? Dua hal ini kembali mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Seberapa besar pengaruh kita, seberapa besar daya yang kita berikan untuk membuat orang lain terinspirasi. Sesungguhnya bukan kita yang paling penting, tetapi hanya Allah. Ketika seluruh hal yang kita lakukan dalam hidup ini membuat orang lain pada akhirnya melihat bukan kita, tetapi Allah yang semakin dimuliakan, disitulah Kristus betul-betul sudah menjadi dasar dari segala sesuatu. Karena sekali lagi, Ia yang menjadi dasar adalah Ia yang mengawali semuanya, bukan kita. Kita hanya menjadi kawan sekerja Allah, dan itu anugerah yang luar biasa. Dan hanya Dia yang menjadi sutradara sekaligus aktor terpenting. Kita hanya aktor-aktor sampingan, hanya aktor-aktor pembantu. Yang itu saja sudah besar kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dalam masa pandemi ini, semua hal yang paling sederhana yang kita lakukan dengan dasar yang penting yaitu Kristus sendiri mempunyai makna dan arti yang luar biasa untuk terus membuat orang lain pada akhirnya merasakan. Warga Yakum yang terkasih, dalam masa pandemi ini mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin tidak banyak hal spektakuler, tetapi satu kalimat di WA yang mengatakan, "Hai, apa kabar?" Atau ketika kita mengingat ada seseorang yang membutuhkan makanan dan kita memberikan makanan yang juga kita makan. Atau kita memberikan telinga dan waktu kita untuk memberikan waktu bagi orang lain berkeluh kesah menjadi teman seperjalanan. Kalau kita lakukan hal-hal sederhana itu dengan dasar bahwa segala sesuatu adalah milik Kristus dan kepunyaan Kristus, itu semua berharga. Oleh karena itu, tetap setia melakukan segala peran. Peran kita memang berbeda-beda,
Tetapi itu bukan berarti bahwa ada salah satu di antara kita yang lebih penting. Tidak, hanya Kristus dasar. Ia menjadi sutradara dan aktor yang paling utama. Selamat menjalani panggilan Tuhan apapun itu. Setiap peran Anda berarti untuk terus mengingatkan dan membuat orang lain merasakan dasar itu, yaitu kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang dasar kehidupan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali menghangatkan dan menyapa hati setiap kami. Kembali mengingatkan bahwa satu-satunya dasar yang mampu kami andalkan dalam hidup kami adalah Engkau, dan satu-satunya dasar untuk kami melakukan semua karya pelayanan dan kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan adalah hanya Engkau. Biarlah melalui firman ini kami makin kokoh untuk terus percaya bahwa satu-satunya tambatan hati kami yang paling kuat hanya pada cinta-Mu. Dan biar dalam kehidupan kami, sampai kami Tuhan panggil nanti, Engkau pun masih terus melihat kami setia, memegang dasar yang sejati, yaitu di Kau sendiri. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa.